orang yang berbicara tentang agama kok semua digeneralisasi, dipanggil ustadz. Itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Orang baru masuk Islam kemarin, seminggu kemudian ceramah disebut ustadz, itu saya kira kurang pantas ya. Kurang elok, tidak baik ditukar dengan yang masalah duniawi yaitu uang, apalagi ditarif. Sebenarnya istilah ustadz itu merupakan istilah dari bahasa Persia zaman dulu ya, kalau sekarang Iran, yang artinya adalah muallim atau dzu hibrah, orang yang memiliki kapabilitas, kompetensi dalam bidang tertentu. Itu disebut ustadz. Maka ustadz itu kalau sekarang disamakan, dipadankan, itu artinya profesor. Ya, jadi kalau di Arab ya, ada orang yang lal ustadz ad-doktor, itu artinya profesor, punya keahlian dalam bidang tertentu. Nah, karena sekarang itu semua keahlian, keterampilan itu harus melalui step-step terlebih dahulu dalam pendidikan, maka ada ijazah. Nah, jadi ijazah itu meskipun adalah bentuk pengakuan terhadap keahlian, ya, itu merupakan salah satu tanda lah bahwa seseorang memiliki keahlian, keterampilan dalam bidang tertentu. Meskipun ijazah adalah hanya tanda. Apakah betul kapabilitasnya, apakah betul keterampilannya, apakah betul ya keahliannya dalam bidang tertentu, tentu itu harus dites lagi ya Ustadz. Ada lisensi ya, ada lisensi sekarang. Nah, maka semua orang yang memiliki keahlian bidang tertentu bisa disebut ustadz, tidak hanya agama. Jadi kalau orang punya keahliannya di bidang umpamanya pembuatan mebel ya, kursi, meja dan sebagainya, itu juga disebut ustadz. Karena dia memiliki kemampuan tertentu dalam bidang tertentu, bisa ustadz. Awal pertamanya bukan, tapi tentu namanya bahasa memiliki perjalanan yang maknanya memiliki perjalanan yang luas ya, sehingga di Indonesia ini ustadz itu merujuk kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama saja, seperti itu. Meskipun ya di kita pun sebenarnya bukan ustadz ya, kita mengenalnya adalah kiai ya, mengenal buya ya, atau mengenal apalagi mama kalau di Sunda, atau ajengan ya, atau tuan guru. Nah, itu ada berbeda. Nah, sekarang ini memang secara umum ustadz itu kita dimanai guru ya, dimanai guru. Di Arab pun ustadz itu guru. Tapi kalau udah levelnya level kampus itu artinya profesor, artinya profesor. Semuanya bisa disebut ustadz. Karena nanti kalau kita bermain tentang istilah itu kita kembali lagi kepada kultur, kepada budaya tertentu ya, kepada budaya tertentu di suatu daerah ya. Seperti kiai itu sebenarnya sebutan kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama Islam di daerah Jawa ya. Kalau di daerah Jawa Barat namanya ajengan ya, ajengan. Dan kedua-duanya memiliki kapabilitas dalam Islam dan bisa disebut ustadz tentunya. Nah, cuman di Indonesia ini ada semacam pemilah-milihan dalam gelar sebutan ya. Seperti kiai itu lebih ke kaum-kaum yang tradisional, kampung gitu ya. Atau ustadz kalau sekarang lebih ke profesional yang tampil di TV mungkin ya, atau ditampil media-media seperti itu. Lebih nasional dan internasional ustadz itu. Sebenarnya kalau guru ngaji itu memiliki ya kompetensi dalam mengajar, kompetensi dalam bidangnya, dalam bidang Al-Quran ya, baik secara baca maupun keilmuan, bisa saja disebut ustadz ya, bisa saja disebut ustadz. Yang penting dia kompetensinya, keahliannya, keterampilannya punya, skillnya punya, itu tidak masalah. Tidak masalah. Cuman masalahnya di kita ini adalah orang yang berbicara tentang agama kok semua digeneralisasi, dipanggil ustadz. Itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Orang baru masuk Islam kemarin, seminggu kemudian ceramah disebut ustadz, itu saya kira kurang pantas ya. Kalau total itu ustadz itu tidak ada lembaga standarisasinya. MUI saja hanya ada standarisasi dai ya, atau kiai yang punya kompetensi ya
untuk dia bisa berdakwah nantinya itu ya. Kalau untuk ustadz tidak ada ya. Betul, bukan bisa berdakwah artinya dia punya kapabilitas lah dalam berdakwah. Nah, kapabilitas, maksud standarisasi. Di satu sisi memang itu baik ya untuk mungkin memfilter beberapa ustadz yang memang kompeten dan tidak, dan juga tetapi itu juga bisa menjadi bumerang gitu ya. Terus kiai-kiai yang nggak ikut standarisasi di MUI, apa dia tidak layak gitu? Nah itu juga menjadi persoalan. Saya kira lisensi yang paling baik adalah pesantren. Ya. Pesantren itu merupakan standarisasi, ya, lisensi ataupun ijazah yang paling absah ya, untuk atau bagi orang-orang yang nanti berbicara tentang keislaman ya. Baik kiai, ustadz ya, tuan guru atau apapun itu pesantren. Karena jenjangnya sudah terukur sejak bawah sampai tingkat atas sudah terukur, kurikulumnya sudah ada dan ijazahnya saya kira tidak perlu lagi untuk standarisasi lagi ya. Saya kira mungkin itu perbedaan pendapat ya. Sejak dulu pun apakah seorang pengajar Islam itu berhak menerima tarif atau tidak, berbeda pendapat. Tapi melihat kondisi yang sekarang ya, tentu para ustadz pun perlu menghidupi dirinya, perlu menghidupi keluarganya. Sedangkan keahlian dia hanya ada di bidang tersebut. Dan itu saya kira selayaknya ya, memang ada ya, dalam tanda petik mungkin honor atau imbalan, saya kira yang sepantasnya untuk apa dalam tanda petik profesi, karena ustadz sekarang tidak masuk dalam profesi apapun gitu ya, tidak ada. Nah itu yang menjadi masalah. Nanti itu bukan ustadz lagi, tetapi adalah selebriti mungkin ya, selebriti ustadz mungkin memasang tarif ya, karena merasa sudah terkenal, viral, akhirnya tarif segini segitu. Saya kira itu tidak etis lah, mungkin tidak etis ya. Kiai memasang tarif tidak ada, terserah siapapun, tapi mungkin yang lain ada, tapi itu saya kira kurang etis lah. Namanya orang berkhidmat dengan umatnya silakan memberikan ya sukarela ya, karena ustadz atau kiai pun ceramah kemana kan perlu ada transportnya, kecuali mungkin ustadznya punya tambang, ustadznya punya perusahaan ya. Saya kira mungkin sudah tidak perlu itu, saya kira untuk tarif. Kalau saja kurang setuju saya kurang setuju ustadz pasang tarif ya. Kecuali mungkin itu nanti ustadz menjadi salah satu nomenklatur profesi di kenegaraan. Seperti profesor itu kan ada di Kemendikbud gitu ya, dosen ada di Kemendikbud, doktor, insinyur, sarjana S1, S2 kan itu tarifnya sudah atau honornya sudah ada di Kemenkyu berapa itu, di pendidikan berapa. Kecuali setelah itu. Tapi kalau tidak masuk itu ya jadi liar sebenarnya. Apa boleh atau tidak, atau tinggi atau tidak, itu yang menjadi persoalan. Saya kira masyarakat perlu waspada ataupun perlu hati-hati lah dalam melihat fenomena ustadz yang memasang tarif ini ya. Memasang tarif ini harus sangat hati-hati, melihat kompetensinya dulu lah. Bagaimana, apakah betul dia ustadz yang memiliki sejarah dalam pembelajaran keislamannya dengan baik, atau hanya ya, berbaju saja, dalam bajunya, dalam penampilannya saja, cuman ketika penyampaian tidak ada apa-apanya, hanya motivasi saja. Saya kira itu. Apalagi ya memiliki keilmuan itu mau punya atau tidak, mematok tarif itu kurang elok, kurang etis lah, kurang etis. Ya, karena seolah-olah dia iya, ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Tsamanan qalila itu bukan berarti jangan menjual agama dengan harga yang tinggi. Jadi kita harus jual agama dengan harga yang besar. Bukan itu. Mau bayarannya besar atau sedikit itu adalah aspek duniawi. Tsamanan qalila ini adalah keduniawian ya. Nah, kita mempelajari agama atau mempelajarkan masyarakat tentang agama kurang elok, tidak baik ditukar dengan yang masalah duniawi, yaitu uang, apalagi ditarif. Ya silahkan masyarakat menilai lah sepantasnya. Kalau ustadznya atau dai-nya tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tentu ada
perbedaan, tapi bukan ya, bukan dari si dai atau si ustadz itu sendiri memasang tarif itu, mengukur diri ya. Betul, betul. Iya betul, itu tiket berapa, iya betul, capeknya berapa, itu bisa mengukur. Kan nggak masuk akal ya. Ada ustadz kultum 7 menit, tarifnya sampai puluhan juta itu. Puluhan juta. Puluhan juta. Ini dunia entertainment memang. Bukan ya, karena ada engagementnya mungkin nggak ada. Ya saya kira kalau menurut saya pribadi itu tidak elok lah, tidak elok, tidak etis ya, tidak etis. Saya kira yang pertama para ustadz ataupun para dai lebih banyak membaca agar yang disampaikan itu tidak itu saja. Di jamaah ini materinya A, di majalah B materinya A, di majelis C materinya A gitu. Agar apa? Agar hazanah keislaman, ilmuwan keislaman ke masyarakatnya itu baik gitu. Tidak yang itu saja, tidak yang apa namanya permukaan-permukaan saja. Banyak membaca. Kenapa banyak membaca? Karena orang yang sering ngomong gitu ya, itu biasanya membacanya nggak ada waktunya. Jadi sudah nggak ada waktu lagi untuk membaca. Dia senang membicarakan orang lain, artinya berbicara di hadapan orang lain. Saya kira perlu membaca ya, dan juga saya kira perlu melihat audiens ya, dalam penyampaian materi ataupun tadi masalah bisyarah kalau dalam bahasa Islam. Bisyarah itu artinya ya sebenarnya kabar gembira artinya, tapi itu adalah mungkin tarifnya itu. Jadi jangan sampai mematok tarif lah. Dan juga tentu masyarakatnya bisa memahami ya kondisi ustadznya lah. Kalau ustadznya jauh dari Jakarta, diundang ke Sulawesi tentu akan berbeda ya. Ustadz dari Jakarta di Bekasi seperti itu. Atau dengan kapabilitas ustadznya yang tinggi atau yang baik, itu juga akan memberikan insight kepada masyarakat untuk dalam memberikan bisyarah kepada ustadz atau kiai atau yang lainnya gitu. Ya saya kira dengan tadi ya, ustadz namanya orang punya kapabilitas, punya keahlian tersendiri, tentu dia harus menambahkan kompetensinya dulu kepada dirinya sendiri sebelum diomongkan ke orang lain. Harus dirinya sendiri. Harus dirinya sendiri. Ya. Dia pakar Al-Quran, umpamanya Ustadz Al-Quran, ya dia harus bisa baca Quran, makhrajnya, tajwidnya yang baik. Tidak hanya orang lain diajarkan, ayo kita belajar Al-Quran dengan baik, dianya baca Qurannya nggak bisa, baca Qurannya kurang, tajwidnya nggak bisa, makronya nggak bisa, seperti itu. Nah, begitu juga dengan ustadz-ustadz yang lain. Mayoritas sih sekarang ustadz-ustadz yang di TV itu kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan. Tidak menafikan ada juga ustadz itu yang capable ya, yang baik secara keilmuannya, tapi mayoritas banyak ustadz yang lebih ya mengedepankan kepada motivasi saja, kepada motivasi dan esensi atau isinya agak kurang. Lebih baik saya kira seorang kiai membaca kitab. Itu keilmuannya akan runtut nanti dari awal sampai akhir. Kalau ceramah kan tema semua dipelajari, dibicarakan, didakwahkan ya. Sehingga tidak runtut. Tidak runtut, keilmuannya tidak runtut. Kalau membahas satu kitab saja, umpamanya kitab Fathul Qari, Fathul Mu'in, itu akan runtut. Dan cara berpikir pun masyarakat nanti akan baik gitu, akan baik. Ya jadi saya kira yang pertama itu harus banyak membaca hazanah referensi keislaman yang valid, yang bagus referensinya, maroji, masadirnya yang baik, itu akan menambah pengetahuan.